Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Trollhunters: Rise of the Titans. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini menceritakan tentang perjuangan Jim sebagai seorang troll hunter untuk melindungi troll sekaligus manusia di kota Arcadia. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sejarah tentang kehidupan, di mana saat itu beberapa troll baik bergabung dengan manusia untuk melawan troll jahat yang ingin membinasakan manusia. Sampai suatu hari seorang penyihir menciptakan sebuah amulet untuk sang pemburu troll yang bisa menyelamatkan dunia. Beribu-ribu tahun kemudian, amulet itu pun ditemukan oleh seorang remaja bernama Jim yang menjadi pemburu troll manusia pertama di bumi. Setelah beberapa kali berhasil menyelamatkan dunia bersama beberapa temannya, kini Jim mengalami masalah karena amuletnya yang rusak akibat serangan dari para penyihir jahat bernama Arcane Order yang ingin membuat dunia baru tanpa adanya manusia. Namun tak diduga, salah satu anggota dari Arcane Order bernama Nari memilih untuk bergabung dengan Jim dan teman-temannya. Scene lalu beralih memperlihatkan Nari dan Duxi yang saat itu sedang berada di atas kereta. Sesuai perkiraan mereka, kedua anggota Arcane Order yaitu Skrell berkekuatan es dan Balrog berkekuatan api pun datang untuk membawa Nari. Karena bagaimanapun juga untuk ritual membangkitkan Titan, mereka tetap membutuhkan Nari. Saat itulah Jim pun datang untuk membantu Nari dan Duxi. Selain Jim, ada juga Claire, Toby, Archie, dan beberapa orang lainnya. Kedua anggota Arcane Order bukanlah lawan yang mudah, karena keduanya memiliki kekuatan es dan api. Apalagi saat ini Jim tidak memiliki amulet yang bisa membuatnya kuat. Alhasil, Jim dan yang lainnya pun gagal menyelamatkan Nari. Beruntung sebelum dibawa pergi, Duxi sempat menukar jiwanya dengan Nari, sehingga yang dibawa pergi bukanlah Nari melainkan Duxi. Setelah kejadian itu, semua anggota pun berkumpul di satu tempat. Saat itu, mereka juga kedatangan seseorang bernama Aja dan rekannya yang siap membantu para anggota untuk mengalahkan Skrell dan Balrog. Seperti yang kita tahu, musuh mereka kali ini adalah Arcane Order yang berniat untuk membangkitkan Titan dan memulai kehidupan dunia baru tanpa adanya manusia. Di sisi lain terlihatlah markas Arcane Order, di mana saat itu terdapat Skrell, Balrog, dan Duxi yang masih ada di dalam tubuh Nari. Saat itu ritual pembangkitan Titan pun akan segera dimulai. Begitu selesai membaca mantranya, Skrell dan Balrog sangat terkejut karena mantra itu tidak mempan sama sekali. Nah, saat itulah mereka baru menyadari bahwa yang ada di sana bukanlah Nari melainkan Duxi. Pantas saja ritual itu tak bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itulah mereka menyerang Duxi untuk mengembalikan jiwa Nari kembali ke tubuhnya. Dan benar saja saat itu Nari pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Sebelum benar-benar kembali ke tubuhnya, Nari pun berkata kepada Jim untuk membuat sebuah konfigurasi ke-9 dan menemukan Chronosphere untuk memperbaikinya. Barulah saat itu Duxi dan Nari pun kembali ke tubuh mereka masing-masing. Di sana Jim dan para anggota yang mendengar ucapan Nari sebelumnya merasa bingung dengan makna dari ucapan tersebut. Namun mereka tak ingin membuang waktu untuk berpikir lama. So mereka pun sepakat untuk memulai petualangan mereka dan menghentikan ritual tersebut. Setelah berteleportasi ke tempat ritual, mereka pun melihat para anggota Arcane Order yang saat itu sedang melangsungkan ritual pembangkitan Titan. Melihat hal itu, Jim dan yang lainnya pun berusaha untuk menghentikan ritual tersebut. Namun apa daya, ritual itu telah dilindungi oleh sihir sehingga terlindungi dari serangan apapun. Alhasil, ritual itu pun berhasil membangkitkan ketiga Titan yang dikuasai oleh masing-masing anggota Arcane Order, di mana Nari menjadi Titan tanah, Skrell menjadi Titan es, dan Balrog menjadi Titan api.
Kebangkitan Titan itu menjadi pertanda gagalnya Jim dan anggotanya untuk melindungi dunia. Karena selangkah lagi, Arcane Order akan berhasil mewujudkan dunia baru yang mereka inginkan. Kini Jim dan para anggotanya hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk bisa menghentikan penghancuran itu. Alhasil, Jim sebagai ketua pun langsung membagi semua anggotanya untuk menyelesaikan misi yang berbeda-beda demi bisa menghemat waktu mereka. Di mana Stuart dan Krell ditugaskan untuk mencari Excalibur, Claire dan beberapa anggota akan mencari Chronosphere di tempat Troll Dragon, dan sisanya akan menghentikan para Titan tersebut. Tak lama kemudian, Claire dan yang lainnya pun sampai di tempat Troll Dragon yang terletak di bawah sebuah jembatan. Di waktu yang sama, Jim dan beberapa anggota pun juga sampai di tempat Titan S berada. Dengan kekuatan seadanya, mereka berharap setidaknya bisa menghentikan Titan yang satu ini. Dalam penyerangan itu, mereka pun kehilangan Walter yang saat itu mengorbankan dirinya demi bisa melindungi Jim dan yang lainnya. Di waktu yang sama pula, Duxie dan yang lainnya juga tiba di tempat Titan Tanah. Sayangnya saat itu Nari juga sedang berada di bawah pengaruh sihir, sehingga apapun yang mereka lakukan tak akan bisa menyadarkannya. Yang ada, Nari malah balik menyerang mereka yang mendekatinya. Bahkan dari penyerangan itu mereka harus kehilangan Nomura yang terbunuh oleh Nari. Scene lalu beralih ke tempat Troll Dragon. Di tempat itu mereka pun menemukan kerajaan Troll Dragon yang memiliki Chronosphere yang mereka cari. Dengan kerjasama yang baik, Claire dan yang lainnya pun berhasil mendapatkan Chronosphere tersebut. Namun sayangnya saat itu Titan api tiba-tiba muncul dan mendekati jembatan tersebut. Yang artinya jika si Titan api berhasil merobohkan jembatan itu, maka Claire dan yang lainnya tak akan bisa keluar dari tempat tersebut. Aja yang melihat hal itu pun mengeluarkan sebuah robot untuk menahan si Titan api. Beruntung dalam kesempatan itu, Claire dan Blinky berhasil keluar membawa Chronosphere-nya. Namun sayangnya Archie dan ayahnya malah terjebak di dalam jembatan itu selamanya. Dengan Chronosphere di tangan mereka saat ini, mereka berharap amulet Jim bisa diperbaiki sehingga Jim mendapatkan kekuatannya kembali. Setelah itu, Jim dan rombongan pun pergi ke Arcadia untuk menyusul Duxie di sana. Di sanalah mereka pun bersatu untuk mencoba kembali menyadarkan Nari agar bisa membantu mereka. Dengan bantuan Claire, Duxie dan Jim pun berhasil berteleportasi ke tempat Nari berada. Saat itu Nari pun tak segan-segan untuk mengikat mereka dengan tubuhnya. Namun Duxie tak menyerah. Dengan seluruh ikatan itu, Duxie berusaha menggenggam tangan Nari untuk membuatnya tersadar. Dan benar saja usaha Duxie itu pun berhasil menyadarkan Nari. Saat itu Jim pun langsung menanyakan perihal konfigurasi ke-9 dan kaitannya dengan Chronosphere yang mereka temukan pada Nari. Namun Nari menjawab bahwa hanya sang pemburu troll yang mengetahui jawaban tersebut. Yang terpenting sekarang dengan Nari di pihak mereka, mereka akan bisa menggunakan Titan Tanah untuk menyerang Titan lainnya. Titan pertama yang harus Nari kalahkan adalah Titan S. Saat itu Nari pun langsung menyerang Skrell tanpa ampun. Namun Skrell juga tak membiarkan dirinya kalah begitu saja. Ia pun balik menyerang Nari hingga keduanya pun terlihat cukup imbang. Tak diduga baik Skrell maupun Nari sama-sama hancur dan mati dalam pertarungan tersebut. Hal itu tentu membuat Jim dan yang lainnya merasa kehilangan Nari yang sudah banyak membantu mereka. Namun saat ini tugas terakhir mereka masih menunggu, di mana mereka harus mengalahkan satu Titan lagi, yaitu Titan Api. Kemudian Stuart dan Krell pun datang dan berhasil menemukan Excalibur atau pedang milik sang pemburu troll. Namun anehnya di sini Jim sama sekali tak bisa mencabut pedang tersebut. Hal itu tentu membuat para anggota menjadi sangat putus asa. Bagaimana tidak, tanpa seorang pemburu troll mereka tak akan bisa melawan Titan Api tersebut. Kini Titan Api hanya tinggal menyatukan diri dengan Hearthstone, maka bumi pun otomatis akan hancur.
sehingga kehidupan baru pun akan dimulai tanpa manusia. Dalam situasi itulah setelah melihat amuletnya dan menggabungkan apa yang dikatakan oleh Nari sebelumnya, bahwa konfigurasi ke-9 itu adalah jumlah dirinya dan teman-temannya. Itu artinya Jim akan mampu mencabut pedangnya dengan mempersatukan teman-temannya. Sesuai dengan dugaan Jim, ia pun berhasil mencabut Excalibur atau pedang tersebut dengan bantuan dari teman-temannya. Selanjutnya Jim pun memerintahkan Stuart untuk memperbaiki amuletnya dengan batu Chronosphere sehingga kekuatannya pun akan menjadi sempurna. Akhirnya Jim dan yang lainnya pun mulai bergerak untuk mengalahkan si Titan api bersama-sama. Dengan bantuan sihir dari Duxi, mereka pun mendapatkan kekuatan untuk memanjat melalui tubuh Titan untuk mendekati Balrog. Waktu yang tak banyak itu dimanfaatkan oleh para pemburu troll untuk melawan Balrog yang sangat kuat. Satuan dari kekuatan mereka bahkan tak mampu menghentikan serangan Balrog. Ditambah saat itu amulet Jim juga sedang dalam perbaikan, jadi situasi itu pun semakin merugikan mereka. Sampai akhirnya dari semua pemburu troll hanya tersisa Jim dan Toby yang masih selamat, sementara yang lainnya terluka cukup parah. Di situasi genting itulah Jim akhirnya mendapatkan kembali amuletnya dan berhasil mengembalikan kekuatannya. Dengan kekuatannya itu, ia pun yakin akan mampu mengalahkan Balrog. Toby pun tak ingin tinggal diam, ia memutuskan untuk membantu sahabatnya dengan kemampuan yang ia bisa, mengingat saat itu hanya dia dan Jim yang masih tersisa. Dalam pertarungan itu, Jim pun terluka akibat serangan dari Balrog. Kesempatan itu pun digunakan oleh Balrog untuk menyatukan diri dengan Hearthstone dan menciptakan dunia baru. Beruntung saat itu Toby memiliki ide untuk mengaktifkan penghilang sihir dari mobilnya dan menghentikan Balrog di saat yang tepat. Kerjasama yang baik itu pun berhasil membuat Balrog mati dengan serangan terakhir dari Jim dengan menggunakan pedangnya. Dengan hal itu Jim dan yang lainnya pun berhasil menghentikan tindakan jahat dari Balrog dan menyelamatkan dunia. Namun sayangnya untuk melakukan hal itu, Jim dan yang lainnya telah banyak kehilangan anggota mereka seperti Nomura, Nari, Walter, dan bahkan Toby yang mati di detik-detik terakhir. Hal itu tentu membuat kemenangan mereka terasa sia-sia dan menyedihkan. Alhasil, Jim pun memutuskan untuk menggunakan Chronosphere untuk memperbaiki semuanya dengan cara kembali ke masa lalu jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Karena mereka percaya bahwa nantinya takdir pasti akan mempertemukan mereka kembali di situasi yang lebih baik. Film pun diakhiri dengan kehidupan Jim, Toby, dan yang lainnya yang kembali ke masa lalu dan berniat untuk memperbaiki dan mengubah semuanya dari awal. Dan film pun selesai. Thank you udah nonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Sehat selalu ya guys, bye!